Presiden Joko Widodo menghadiri peluncuran vaksin COVID-19 buatan dalam negeri Indovac yang dikeluarkan PT Bio Farma. Peluncuran vaksin buatan Indonesia ini diresmikan setelah keluarnya Emergency Use Authorization vaksin Indovac dari BPOM pada akhir September 2022. Peluncuran vaksin Indovac dilakukan di pabrik PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, dilansir dari situs Bio Farma. Kemudian pengembangan vaksin Indovac telah dilakukan sejak bulan November 2021. Untuk pengembangan ini, Bio Farma bekerja sama dengan Baylor College of Medicine, Amerika Serikat sebagai penyedia bibit vaksin. Dari hasil uji klinis fase 1 dan 2, Indovac memiliki kualitas dan keamanan yang baik, efikasi tidak kalah dengan vaksin COVID-19 lainnya. Terus berupaya untuk melakukan pengembangan vaksin COVID-19 produksi dalam negeri dengan menggunakan platform protein rekombinan. Saat ini, vaksin COVID-19 produksi dalam negeri dengan nama Indovac telah memperoleh Emergency Use Authorization atau EUA dan siap digunakan sebagai vaksin primer bagi masyarakat yang belum pernah memperoleh vaksin sebelumnya. Secara paralel, proses uji klinis Indovac sebagai vaksin booster kini juga telah mendekati tahap akhir. Selanjutnya, mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya. Bapak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Ketua Kepala BPKP, Bapak Muhammad Ateh, yang hadir juga hari ini, terima kasih Pak hadirannya. Wakil Menteri BUMN 1, Bapak Pahala. Kepala BPPOM atau perwakilannya, tentu dari MUI dan perwakilannya, dan tentu Wali Kota Bandung yang hadir juga, Komisaris Utama Bapak Tantri Abeng, senior kami di BUMN, Direktur Utama Bapak Hanesti, dan tentu para jajaran yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Seperti yang Bapak sudah sering sampaikan, bagaimana selain dari ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting untuk bangsa Indonesia ke depan. Tentu di era yang sedang terjadi, yang bergejolak di dunia saat ini penting sekali. Indonesia terus bisa mandiri, bahkan berdaulat dalam mengisi kemerdekaannya. Seperti yang Bapak sudah saksikan hari ini, bagaimana kita bisa mulai memproduksi vaksin Indovac, Bapak. Tetapi tentu ini baru langkah awal. Kami terus mendorong kerjasama serupa seperti kemarin yang ditandatangani juga di Inggris Bapak dengan Provector. Jadi mirip seperti tentu yang kita lakukan hari ini, kita kerjasama R&D-nya, tapi tentu lisensinya, mereknya punya kita dan memproduksi di kita. Dengan Provector juga sama Bapak, sesuai dengan kerjasama dengan Bapak Menteri Kesehatan, kita harus langkah ke depan Bapak dalam mengantisipasi tentu pandemi ataupun penyakit-penyakit yang terjadi. Dengan Provector kemarin kita menandatangani yaitu vaksin hemofilia, yaitu kekentalan darah Bapak. Dan ini kita menjadi hub-nya produksi untuk vaksin dunia. Provector akan mendistribusikan ke Eropa dan Amerika, tetapi Indonesia untuk tentunya Asia, Afrika, dan lain-lain. Nah, inilah contoh kerjasama yang kita terus dorong ke depan Bapak. Tentu langkah awal ini tentu akan dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya Bapak. Yaitu kita terus mengkonsolidasikan daripada ekosistem kesehatan Indonesia Bapak. Dan ini saya terima kasih Bapak bersama Pak Menko, Pak Luhut yang terus mendorong, Pak Budi yang memang sebelumnya terus bekerja sama dengan kami Bapak.
Dan inilah kenapa ini langkah-langkah berikutnya mohon dukungan dari pemerintah Bapak. Kita akan mengkonsolidasikan Bapak yang namanya R&D kita Bapak. Kita mesti akuin kita tertinggal dengan banyak negara lain. Nah karena itu seperti yang Bapak lihat tadi vaksin Indovac ini juga bibitnya kita kerjasamakan dengan negara lain. Tetapi produksi semuanya dari kita Bapak. Penemuan lanjutannya dari kita. TKDN-nya ini sampai 90%. Tapi ini yang kita harapkan R&D ke depan harus ada di Indonesia Bapak. Ini yang kita dorong. Lalu kedua bagaimana kita mengkonsolidasi manufacturing. Di mana kita sekarang punya yang namanya Kimia Farma. Kita punya yang namanya Indofarma Bapak. Kimia Farma kita akan tugaskan bagaimana bisa memproduksi vaksin-vaksin, obat-obatan yang tentu bisa affordable atau bisa menjangkau kepada kebutuhan rakyat Bapak. Dan Indofarma sendiri bagaimana tentu herbal medicine ini juga harus kita dorong. Ini mendorong ketergantungan kita daripada import bahan baku yang terus masih sampai 90% hari ini Bapak. Nah manufacturing ini kita gabungkan menjadi satu Bapak. Dan ini yang menjadi konsolidasi supaya kita bisa punya yang tadi disampaikan ketika ekonomi scale-nya terjadi harganya akan bisa kita tekan Bapak. Di situ juga distribusi Bapak. Sekarang kita masih mempunyai perusahaan distribusi company yang terpisah-pisah. Ini ke depan harus kita konsolidasikan Bapak. Supaya tadi lebih efisien dan tentu jaringannya lebih kuat lagi Bapak. Lalu kita juga retail Bapak. Di sini kita mempunyai 1.300 apotek yang harus kita terus dorong, kita perbanyak Bapak Kimia Farma. Karena dari pengalaman kemarin Bapak ketika ada COVID, ketika harga masker mencapai 100.000, kita bisa operasi pasar Bapak dengan harga 5.000. Sehingga kita bisa mengintervensi pasar yang pada saat itu mahal, tidak seimbang. Ini juga terus kita lakukan Bapak, pelayanan publik kita tingkatkan. Tentu dengan telemedicine. Bagaimana klinik-klinik, rumah sakit yang kita punya terus kita sinergikan, kita tingkatkan kualitasnya Bapak. Seperti juga bagaimana kita mengintervensi kebutuhan daripada rumah sakit internasional yang nanti insya Allah Bapak akan luncurkan atau Bapak resmikan itu.